Anak itu akan bisa berkembang dari sisi bahasa dan mungkin artikulasi, cara bicara dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan orang tua tidak memberi kesempatan ke anak untuk mengungkapkan isi pikirannya, untuk menyumbang ide gitu ya, atau mungkin untuk berkreasi lah. Halo Kak Rikza Novita. Ya, halo. Selamat malam Kak. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik, senang sekali bisa diundang ke sini. Oke, tetap semangat ya Kak. Semangat. Dalam menjalani aktivitas sehari-hari, terutama sekarang ini lagi aktivitas 2 hari ini di Simposium Nasional ya Kak? Iya, benar sekali. Oke. Senang sekali diundang dan bisa belajar dengan berbagai kalangan ya, yang Oke. sesuai dengan bidang ahlinya masing-masing. Dan kebetulan Kak Rikza ini perwakilan dari psikologi anak. Iya. Iya, dari psikolog psikologi, ya. Iya. Oke Kak Rikza, ini sih kita akan membahas putar speech delay ya Kak ya. Sebenarnya speech delay itu ada gak sih faktor psikis Kak? Dari faktor psikis salah satu sebabnya. Gimana Kak? Sebenarnya untuk speech delay sendiri itu banyak sekali faktornya dan penyebabnya, pendekatannya itu banyak sekali. Tapi mungkin kita bisa bahas yang paling general aja gitu ya. Kalau dalam psikologi sih speech delay itu ada salah satu yang memang penyebabnya adalah psikis. Misalkan dari paling mendasar adalah pola asuh orang tua. Oke. Nah, pola asuh orang tua itu sangat penting banget untuk perkembangan psikis anak. Jadi kalau misalkan orang tua memberikan motivasi, memberikan stimulasi ke anak untuk bisa mengekspresikan gitu ya. Nggak hanya diberitahu atau diajari mengenai berbagai hal, tapi juga diberikan kesempatan untuk mengungkapkan apa sih hasil belajarnya. Nah, di situ anak itu akan bisa berkembang dari sisi bahasa dan mungkin artikulasi, cara bicara dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau misalkan orang tua tidak memberi kesempatan ke anak untuk mengungkapkan isi pikirannya, untuk menyumbang ide gitu ya, atau mungkin untuk berkreasi lah. Nah, di situ maka anak itu akan susah untuk berkomunikasi, untuk mengungkapkan sesuatu gitu. Begitu pula orang tua yang tidak memberi kesempatan anaknya untuk misal kalau anaknya lagi bicara kemudian dia tiba-tiba, kamu kok cerewet banget sih? Nah, itu bisa membuat anak langsung ciut nih nyalinya untuk ngomong lagi. Nanti siapa tahu akan diturunkan motivasinya gitu. Terus misalkan anak itu lagi tunjuk-tunjuk barang gitu, tanpa ngasih tahu itu barangnya apa, tiba-tiba orang tua itu langsung ngasih. Nah, itu akan menghambat anak untuk mengeluarkan kata-kata kan. Iya, jadi cuma ditunjuk-tunjuk langsung dikasih. Harusnya ketika ditunjuk orang tua tanya, ini apa? Ini misalkan bola gitu. Interaksi ini bola. ya, Kak, Betul. Jadi harus ada interaksi 2 arah. Gitu sih kurang lebih. Jadi faktor psikisnya itu kalau secara general atau paling sering ditemukan adalah di bagian pola asuh. Pola asuh ya. Oke. Lalu ada pertanyaan seputar penyebab speech delay itu dapat dipengaruhi melalui kecerdasan emosional. Seperti itu Kak. Gimana tuh Kak? Oke. Nah, kecerdasan emosional ini kan kembali lagi ya disebabkan oleh berbagai macam hal gitu. Nah, kecerdasan emosional ini kan berpengaruhnya adalah ke emosi anak ya. Jadi ketika seorang anak itu mampu untuk mengelola emosinya dengan baik, dibolehkan untuk menangis, untuk marah, terus untuk bersedih gitu, terus bahagia gitu ya. Jadi emosinya itu nggak hanya yang negatif aja, tapi yang positif atau yang bahagia juga dieksplor gitu sama orang tuanya. Maka di situ akan mendukung anak untuk bisa bicara gitu. Nah, ketika anak itu ketika menangis udah diam gitu kan, anak nggak bisa ngomong nih maksudnya apa gitu. Jadi secara emosional itu akan terpendam gitu, Pasif jadinya. betul, jadi pasif. Nah, kalau marah akhirnya mungkin dia semakin lama semakin berontak, atau mungkin dia ya diam aja. Tapi kan gimana nih, kita harus memikirkan anak itu ketika sudah dewasa gitu, tidak hanya pada saat dia anak-anak saja gitu. Nah, itu perlu dipikirkan lagi. Jadi
kecerdasan emosional dan speech delay ini ranahnya adalah bagaimana dia bisa mengungkapkan emosinya, bagaimana mengelola emosinya gitu. Kalau anak yang belum bisa mengungkapkan emosinya, maka ya jadinya tantrum gitu. Terus mungkin juga ke lingkungan ya, misalkan bisa aja ketika anak itu sama teman-temannya karena nggak bisa mengungkapkan emosinya jadi kena bully dari orang lain, dari teman-teman sebaya gitu, sehingga sangat sangat penting sih masalah speech delay ini bisa kemana-mana gitu. Merembet kemana-mana ya Kak ya? Betul, merembet kemana-mana. Oke. Nah, berbicara perilaku anak ya, jadi kan ada yang anak introvert, ada yang ekstrovert gitu ya Kak ya. Itu dapat mempengaruhi perkembangan bicara anak gak tuh Kak ya? Kalau untuk Kemampuan bicara anak. untuk introvert dan extrovert itu sebenarnya ini adalah masalah pengelolaan energi ya. Jadi ada orang yang biasanya itu ketika sudah senang-senang gitu ya, sudah ketemu sama banyak orang, tapi ketika sudah capek dia tuh pengen nge-charge energinya dengan berdiam diri di rumah atau tiduran gitu. Nah itu introvert dan extrovert tuh lebih seperti itu. Ada juga orang yang lagi sedih gitu, tapi untuk supaya dia nggak sedih itu dia ketemu sama banyak orang gitu. Nah itu untuk up energinya lagi gitu, untuk supaya dia itu bisa fresh lagi pikirannya dan sebagainya. Jadi sepertinya sih kalau dari sepahaman saya ya, bisa jadi pendapat orang lain berbeda. Kalau menurut saya mengenai speech delay dan introvert extrovert itu tidak terlalu berkaitan sih gitu. Tapi bisa jadi menurut pendapat lain berbeda gitu. Kalau dari pandangan saya seperti itu. Nah terus mengenai speech delay juga ya Kak, keterlambatan bicara gitu, kemampuan bicara anak gitu ya. Ini peran orang tua ya, gimana tuh bagaimana apakah psikis orang tua itu dapat mempengaruhi perkembangan bicara anak tuh Kak? Oh, sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Ketika orang tua itu dihadapkan sama permasalahan sama anak, orang tua itu harus siap. Semisal orang tua lagi ngerjain sesuatu, apalagi sekarang kan pandemi ya, banyak orang tua itu yang work from home gitu ya. Nah, di mana di situ ada anak, ada orang tua gitu. Ketika anaknya lagi aktif, pengen ngajak main, mungkin dia caper sama mama papahnya, tiba-tiba mama papahnya lagi ada kerjaan, dan itu membuat mama papahnya jadi jengkel, marah ke anak gitu. Nah, dengan ketidaksiapan orang tua untuk menghadapi situasi seperti itu, maka itu bisa membuat anak jadi ada rasa motivasinya menurun, atau mungkin ada rasa sakit hati gitu, sehingga motivasi untuk bicaranya itu jadi kurang gitu, karena sudah kehilangan rasa percaya ya ke orang tua. Masa mau diajakin main tapi orang tua aku nggak mau, jadi mending aku sendirian deh, merasa gitu. Tidak diperdulikan. Iya, merasa tidak diperdulikan gitu. Jadi memang jadi orang tua itu sangat berat dan PR-nya sangat banyak sekali gitu. Harus siaplah secara psikis gitu, supaya punya persiapan nih ketika punya anak. Kalau si anak itu lagi tantrum, lagi dalam emosi sedih, lagi bahagia banget, itu harus ngapain gitu. Itu sangat penting sekali gitu. Oke, mengenai ini juga Kak, perilaku manipulatif anak gitu ya Kak. Sebenarnya bagaimana sih orang tua itu menanganinya Kak? Nah manipulatifnya anak ini memang sangat tricky ya, karena apa? Di situ orang tua harus tahu nih selanya di mana. Kadang-kadang apakah itu benar dia manipulatif atau memang dia lagi dalam kondisi yang butuh dukungan banget gitu. Nah ini harus dibedakan, dan ini perlu perlu pendekatan atau observasi yang kuat dari orang tua. Orang tua harus benar-benar tahu, memperhatikan si anak itu seperti apa. Nah, perilaku manipulatifnya anak itu biasanya karena dia sudah belajar dari lingkungan, dia sudah melihat reaksi orang tuanya seperti apa nih. Jadi kalau misalkan si anak itu nangis kenceng nih, terus orang tua kan
kayak ngerasa udah gugup duluan nih, aduh harus ngapain ya gitu ya, udah pengen nanganin si anak ini biar cepet diam gitu. Oke, kalau misalkan kamu nangis terus kamu maunya apa gitu, ternyata maunya mainan gitu, oke diturutin semua gitu. Jadi perilaku manipulatifnya itu akan terus muncul gitu, karena orang tua akan memberikan segalanya supaya si anak ini diam. Betul. Jadi anak itu juga belajar loh dari orang tua, dari kita semua itu juga belajar gitu. Jadi kalau ngelihat mungkin nggak cuma dari orang tuanya, tapi ke om tantenya, kakek neneknya itu juga bisa. Kalau misalkan dimarah sama mama atau dinasihatin sama mama, nggak dikasih uang jajan gitu, larinya ke om tante atau kakek nenek gitu. Itu perilaku manipulatif dan itu dipelajari sama anak. Oh ternyata seperti ini nih, kalau aku ngambek, aku diam, oh aku akan banyak yang merhatiin gitu. Tapi gimana sih caranya biar orang tua itu nggak termakan sama sikap manipulatifnya anak? Harus tahu ya, itu tadi seperti yang awal, harus observasi mana yang beneran anak butuh dan mana yang memang itu sikap manipulatif. Terus kemudian harus ada ketegasan gitu, disiplin dari orang tua. Kalau memang tidak ya tidak gitu. Jadi tidak boleh perilakunya itu kalau udah ngasih sekali ya berarti kasih aja terus gitu. Tapi kalau misalkan memang si anak itu udah bisa dikasih tahu gitu, kalau kita nggak bisa nih ngasih kamu terus-terusan gitu, ya udah berarti nggak boleh gitu. Itu berarti sama sekali nggak boleh gitu. Jadi jangan sekali iya, sekali enggak, sekali iya, sekali enggak. Itu akan menimbulkan kebingungan ke anak gitu. Nah, kalau memang sudah seperti itu, sudah terjadi, saran saya sih harus belajar ngekat gitu. Sekalipun itu anak nangis tantrum, itu nggak apa-apa. Tapi yang pasti kita harus ajarkan, ada alasan dibalik kenapa kita tidak ngasih. Tidak ngasih karena ya memang itu tidak baik untuk kamu gitu. Misalkan minta es krim terus-terusan nih, kita nggak boleh ngasih kamu es krim terus-terusan gitu. Nanti kamu sakit perut. Atau mungkin nanti kamu pilek gitu. Nah, kita harus kasih alasan, jangan tiba-tiba berhenti tapi nggak ada alasannya. Terus kemudian ini perlu kerjasama dari semua pihak. Kalau mamanya nggak boleh, berarti papanya nggak boleh. Kalau mama papa nggak boleh, berarti kakaknya nggak boleh. Terus kalau misalkan dari keluarga sudah nggak boleh, berarti om tantenya juga nggak boleh, kakek neneknya juga nggak boleh. Jadi semuanya harus satu suara. Kalau nggak ya nggak gitu. Supaya anak ini nanti balik lagi nggak nyari siapapun yang bantu dia gitu. Dan itu akan mempertahankan sikapnya gitu. Oh berarti kalau semuanya nggak ngasih, berarti memang aku tidak diperbolehkan seperti ini. Oke, aku akan berhenti. Iya. Oke, jadi diberikan pengertian dan kompak ya kak ya. Betul. Oke, terakhir nih kak pertanyaannya ya seputar speech delay. Jadi kan sebenarnya banyak ya kak yang bisa dilakukan, mulai dari stimulasi, kemudian juga ada terapi gitu. Lalu kalau menurut kakak ya, kandungan yang ada di Generos ini itu dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak gak kak ya? Kandungan nutrisinya. Jadi memang nutrisi itu penting buat anak gitu. Tapi itu tidak bisa dijadikan satu-satunya alat. Kita bisa menggunakan multivitamin, kita bisa menggunakan Generos salah satunya. Tapi itu bukan satu hal yang jadi utama ya. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi stimulasi untuk komunikasi, bicara, bahasa anak itu harus ada yang nyata gitu. Jadi harus dari orang tua ngajak bicara, harus stimulasinya kuat, kemudian dari lingkungan juga ngasih dia kesempatan untuk mengungkapkan pikirannya, untuk terus belajar gitu. Nah, ditambah pula dengan makan makanan yang sehat, suplemen dan yang lainnya gitu. Jadi yang terutama sebenarnya adalah stimulasi langsung gitu. Karena balik lagi, bahasa, pengetahuan, belajar itu semuanya harus real, nyata gitu. Kalau untuk nutrisi itu memang penting gitu, tapi kita tidak boleh melupakan yang utama. Betul gitu. Jadi pada intinya sih yang pertama adalah stimulasi nyatanya dulu. Kita harus komunikasi ke anak, ngajarin anak secara nyata. Kemudian situasinya juga memungkinkan anak untuk terus belajar gitu. Nah, baru setelah itu kandungan nutrisi dan lain sebagainya itu perlu disesuaikan, perlu dilihat juga kegunaan untuk anak gitu. Oke, mungkin itu
itu saja sih Kak ya pertanyaannya. Terima Oke. kasih banyak atas Sama-sama. jawaban-jawabannya dan atas sharingnya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan oke, selamat beraktivitas kembali Kak Iya. Riksa. Terima Sama-sama. kasih. Makasih, Kak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya Kak ya. Baik, Oke, siap. Terima siap. kasih.